Halo pemirsa News TV, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini suatu kehormatan buat saya dan tim datang dan langsung bertemu dengan Pak Edi Kamtono, Bapak Edi Rusdi Kamtono, yang hari ini kan kita ajak ngobrol seputar kehidupan pribadinya sebagai seorang warga sipil, warga Kota Pontianak setelah 5 tahun menjabat menjadi wali Kota Pontianak. Dan hari ini kita akan berbicara dengan beliau, untuk menyapa beliau, untuk bertanya-tanya dengan beliau tentang masa kecil, masa remaja, dan apapun yang dilakukan sekarang. Dan pemirsa, kita akan langsung menyapa beliau. Halo Pak Edi, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Gali dan pemirsa dimanapun berada, khususnya di Kota Pontianak. Betul sekali. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah disambut dan Bapak menyempatkan diri di sela-sela kehidupan, di sela-sela kesibukan, punya waktu untuk menerima kami dan ngobrol-ngobrol bersama kami untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Apa kabar Pak Edi? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat lah. Penting, Tidur ya. cukup? Nah, kalau tidur ini relatif. Berapa jam sih Pak kalau untuk seorang Pak Edi Kamtono tidur? Rata-rata 4-6 jam. 4-6 jam? Ya. Berarti untuk mencapai 8 jam agak susah Pak ya? Kayaknya sulit ya. Sulit Pak sekarang ya? ini ya. Oke, baik. Di sela-sela kesibukan untuk hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Edi Kamtono bahwa setelah 5 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Kota Pontianak, memimpin Kota Pontianak selama 5 tahun di sela kesibukan yang sangat luar biasa sekali. Apa rasanya Pak sekarang menjadi warga sipil kembali, dan apa yang Bapak lakukan untuk mengisi waktu di sela-sela sekarang? Ya, pertama setelah tidak menjabat, hari-hari pertama atau bulan-bulan pertama saya merasa bingung mau ngapain. Karena kan kita rutinitas. Kalau saya tuh di pemerintahan kota sudah 33 tahun ya. 33 tahun dari sejak staf di pemerintahan Kota Pontianak di Dinas PU. Terus setelah tidak menjabat, kewajiban utama saya harus bangun pagi dan berpakaian rapi ke kantor, itu kan tidak terjadi. Jadi tetap yang rutinitas adalah olahraga, baik olahraga ringan maupun yang agak-agak berat ya, agak-agak berat tuh sampai melelahkan. Nah, setelah itu ya mengalir, karena kebetulan ada hobi-hobi saya yang memang lama yang sudah saya tinggalkan atau saya kurangin, saya geluti kembali. Misalnya kayak berkebun, memangkas tanaman, terus memelihara ikan secara langsung. Nah, itu yang menyebabkan tidak terasa waktu terus berjalan. Oke, jadi hobi ya Pak? Iya. Seberapa penting sih Pak kalau untuk bagi seorang Bapak punya hobi itu? Ya, saya rasa dalam kehidupan manusia pasti itu sangat penting, karena itu mengatur ritme keseimbangan kehidupan kita, terutama emosional, terus ketenangan, termasuk bagaimana kita merefleksikan diri, artinya bukan melupakan ya, tapi refreshing lah, ke arah refreshing. Jadi kalau sebuah hobi itu apapun, kalau itu dijalankan pasti itu akan menimbulkan kesenangan dan kebahagiaan. Nah, ini yang saya ulang kembali. Oke, agar lebih seimbang kehidupan antara memikirkan bagaimana target ke depannya dan juga untuk bersantai di rumah Pak ya. Pak, kita berbicara tentang Bapak sehari-hari. Tadi Bapak nyebut olahraga. Bapak rajin sekali kan di sosial media, juga datang ke beberapa event-event industri kreatif, datang ke tempat teman-teman untuk berkunjung sekalian. Ini dalam rangka apa sebenarnya Pak? Berolahraga kembali, apakah itu hanya mengisi waktu saja, atau apa olahraga khusus yang paling Bapak sukai? Itu dulu. Ya, prinsipnya saya suka bersosialisasi, suka berintegrasi, berkomunikasi dengan masyarakat, dengan teman, dengan sahabat, dengan siapapun sebenarnya. Nah, itu dari sejak saya mungkin dari kecil sampai sekarang, itu yang pokoknya perjalanan kecil saya. Selama saya jauh dari orang tua ya, sekolah di Jawa dan kuliah di Jawa, itu membangun jiwa sosial yang bisa berinteraksi dengan lingkungan. Artinya saya sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Oleh sebab itu kegiatan atau hobi ini sulit untuk dihilangkan. Misalnya saya merasa sendiri, saya harus pergi ke luar untuk ngopi, ketemu teman, misalnya hanya sekedar itu, terus saya pulang lagi, terus berinteraksi dengan yang lain. Nah, itu yang selama ini kita jalankan, dan terus terang olahraga itu bagi saya adalah suatu kebutuhan, karena kalau sudah tidak olahraga tuh ada yang rasanya kurang. Badan terasa tidak nyaman, terus pikiran terasa
suntuk gitu ya. Olahraga apa Pak yang disukai Pak? Olahraga mulai dari yang ringan-ringan, pokoknya bergerak sampai olahraga permainan apapun saya bisa gitu lakukan, walaupun enggak ahli amat ya. Misalnya sekarang yang rutin adalah jalan kaki, terus jogging kecil-kecil, goes, baik yang statis, treadmill maupun yang di jalan raya. Oke, itu artinya bahwa bagaimana Bapak melihat potensi kota Pontianak yang saat ini orang bergerak di mana-mana, olahraga mulai dari pagi sampai sore di seputaran Ayani, itu bagaimana Bapak melihat potensi? Ya, itu adalah hal yang positif. Jadi memang kita ingin menciptakan kota ini kan sebenarnya refleksi daripada rumah tinggal kita, tempat di mana kita menghabiskan waktu lebih lama ya di rumah, di kota kita, sehingga bagaimana kita harus berada di tempat lingkungan yang nyaman. Nyaman itu kan artinya kan aman, rasa aman, terus enak, nyaman, terus kita merasa ya leluasa lah ya, leluasa, sehingga ini memang yang harus kita ciptakan. Seperti kita berada di rumah kan, kita merasa aman dari hujan, panas, maupun ancaman-ancaman lainnya. Nah, di kota juga refleksi dari rumah tapi yang lebih besar kan. Bagaimana warga kota tinggal di kotanya enak beraktivitas. Beliau mau ke tujuan mulai dari sekolah, kerja, ke pasar dan lain sebagainya itu aman, termasuk ibadah. Nah, ini refleksi dari sebuah kota yang sebuah lingkungan yang skala besar. Nah, ini harus kita ciptakan karena saya basicnya arsitektur ya. Jadi kita menciptakan lingkungan binaan. Lingkungan binaan itu tidak hanya fisik tapi juga non fisik. Kak, melihat tadi Bapak sempat menyinggung soal masa kecil Bapak melakukan pendidikan di luar, kemudian sampai sekarang akhirnya tetap berada di Pontianak. Masa kecil Bapak seperti apa sih sebenarnya? Ya, karena saya dibesarkan di lingkungan keluarga TNI, terus selama 7 tahun tinggal di asrama Hidayat, jadi lingkungan asrama yang pas-pasan, sementara adik-adik saya ada 8 orang, dengan rumah yang sangat kecil. Itu bisa dibayangkan saat itu, sampai sekarang masih ada. Itu membentuk jiwa jiwa kita nih sebagai anak kolong yang sangat adaptif atau reaktif dengan lingkungan juga, sedikit keras tapi humanis juga. Nah, setelah saya pindah rumah kakek yang luas kebunnya, nah ini tempat saya bermain. Artinya Pontianak masa tahun 70-an itu adalah Pontianak yang benar-benar beda kan dengan sekarang. Paritnya masih banyak, masih besar-besar ya, masih penduduknya masih sedikit, sehingga mungkin saya lebih banyak dihabiskan waktu saya itu adalah bermain zaman dulu yang tidak ada HP, tidak ada televisi misalnya. Bermain di lingkungan, di alam, baik itu di parit maupun di pohon, di kebun-kebun. Jadi biasa tuh kalau saya di pohon jambu antar lompat sana lompat sini. Nah, itu kenakalan kecil lah ya, kenakalan dalam arti yang dilihat dari adaptasi dengan lingkungan. Oke Pak, Bapak menyebut sedikit kenakalan. Kenakalan seperti apa Pak yang dilakukan oleh masa kecil Pak Edi Kamtono? Ya, kenakalan masa kecil kan misalnya kalau kakek ini banyak kebun di luas lahannya, pohonnya berbuah, misalnya rambutan belum matang saya sudah ambil masih mentah. Nah, itu kadang dilempar tuh, karena maksudnya benar sih, harusnya udah matang dulu baru. Nah, kita kan nggak sabaran lihat buah rambutan masih hijau gitu, yang penting bisa masih kuning-kuning gitu kita ambil. Manggis juga demikian, dan yang lain-lain. Nah, terus kadang-kadang ada ayam gitu kan. Nah, ya kita biasa nyiapkan kalau mau dipotong dulu kan, kita kalau perlu ayam enggak perlu beli karena ada ayam di rumah tuh. Nah, kadang-kadang nunggu kakek bangun saya motong duluan. Oh, udah mulai duluan. Pernah terjadi curi start ya? Ya, curi start. Nah, sampai itu kenakalan-kenakalan yang saya rasa masa kecil yang tidak saya lupakan. Ya, jadi memang mandi di parit, terus naik sepeda misalnya, lompat, jumping. Nah, ini kan ya kenakalan masa kecil lah. Sehingga baju pulang-pulang kotor, lumpur, mandi hujan tanpa izin orang tua dan lain-lainnya. Main bola, lumpur-lumpur. Nah, itu kalau udah pulang pasti kena jewer tuh pasti tuh. Oke, ternyata sosok Pak Edi Kamtono
tidak berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan pada masa kecil. Namun berbeda di tahun 70-an, 80-an itu masa-masa pada saat interaksi sosial itu sangat sering terjadi. Kontak dengan teman-teman itu banyak sekali mendapatkan manfaat ya tentunya hingga membentuk karakter pada saat ini. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya Pak Edi Kamtono sebagai warga sipil, warga Kota Pontianak, melihat Kota Pontianak dari sudut pandang Bapak sekarang, bukan sebagai seorang pejabat, bukan sebagai seorang wali kota, tapi sebagai seorang warga. Seperti apa Bapak memandang Kota Pontianak saat ini? Ya, karena saya lahir di sini, besar di Pontianak, lebih banyak dihabiskan masa kecil di Pontianak. Setelah itu saya bertugas di pemerintah Kota Pontianak kurang lebih 33 tahun. Begitu selesai menjabat, saya tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memerintah, ya, mengelola tata kelola pemerintahan. Tentu ini akan berdampak terhadap psikologis dalam arti insting ya, insting seorang Edi Kamtono melihat kotanya dan lingkungannya. Jadi setelah saya tidak menjabat, tentu kalau saya berada di rumah ya saya tenang-tenang aja, santai gitu kan. Tapi kalau saya keluar dari rumah, insting untuk melihat permasalahan itu tetap masih muncul. Misalnya saya keluar rumah, lihat ada sampah, lihat parit sumbat, lihat jalanan macet misalnya, lihat masyarakat PKL, lihat masyarakat ada masalah dan sebagainya, itu pasti muncul insting yang timbul. Artinya ini harus diselesaikan ya, harus diselesaikan. Dan biasanya saya masih coba berkomunikasi. Kalau itu masalah-masalah misalnya ada lubang di jalan, itu refleks saya langsung informasikan, tapi tidak merintahkan, tapi menginformasikan kepada dinas terkait. Karena kan saya masih, ya namanya kita udah berkomunikasi atau ada satu rumah, bagian dari satu rumah pemerintah kota, jadi komunikasi saya dengan dinas-dinas tuh masih ada hubungan, terutama sekarang dengan WA misalnya, ini ada masalah nih, ini di lampu merah ada pengamen nih, ini ada masalah ini. Nah itu masih, tapi yang jelas saya tetap memandang sebagai masyarakat ini merasa apa yang sudah dilakukan pemerintah kota ini sudah sangat besar lah gitu, untuk perkembangan kemajuan kota yang berkelanjutan ya. Kita sempat dihadapkan COVID juga 2 tahun dan permasalahan lain yang artinya saya sangat mengerti permasalahan kota ini. Ya kan, permasalahan yang kita hadapi pertama adalah kota ini kan tumbuh dengan bertambahnya penduduk. Nah, kalau penduduk bertambah pasti tetap permasalahan tidak akan selesai. Kedua, dengan bertambahnya penduduk ini pasti ini akan berdampak terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi pelayanan. Sehingga pemerintah harus terus melakukan capaian-capaian dengan pola inovasi ya, melakukan inovasi, karena pasti kendalanya adalah tadi sumber daya manusia, terus pembiayaan, pendanaan yang sangat terbatas, terus karakter masyarakat perkotaan, masyarakat kotaan yang heterogen sekarang ini kan dibangun atas dasar bagaimana kita menyepakati regulasi atau hukum-hukum yang sudah kita sepakati, seperti perda misalnya, perda tibum, perda perda retribusi dan lain sebagainya, pajak, itu kan harus ditaati sebenarnya, seperti undang-undang yang harus kita taati. Nah, karena karakter heterogen ini menimbulkan sifat, misalnya antara suku A dengan suku B itu pasti berbeda karakternya. Ada yang halus, ada yang agak kasar, atau ada yang kritis kan gitu. Ditambah lagi kota ini sebagai pusat pemerintahan, terutama pusat pendidikan. Di sini kan berdiri banyak kampus. Di sini juga banyak mahasiswa yang dari daerah. Dari daerah ini macam-macam karakternya. Dia dari daerah Pantai Utara beda dengan dari daerah hulu. Misalnya. Daerah dari daerah pantai dengan daerah pedalaman. Ternyata sedetail itu Bapak memperhatikan karakter dari setiap daerah. Iya, misalnya masyarakat mungkin nggak ngeh misalnya. Di lalu lintas saja misalnya, ini sebenarnya siapa sih yang naik kendaraan ini, yang hilir mudik, apakah warga kota atau bukan gitu kan misalnya. Terus yang buang sampah, terus yang melanggar dan lain sebagainya, yang ngopi, pasti kan di kota ini bercampur baur. Belum lagi yang memang sekali-sekali datang misalnya tamu dari luar yang kebetulan datang. Nah ini yang membangun sebuah kota Pontianak yang sangat heterogen nih penduduknya, belum lagi penduduknya ya dalam. Nah inilah yang kira-kira selalu ada di dalam pikiran saya,
saya memandang kota ini sebenarnya sudah bagus, terutama dari sisi infrastruktur ya. Dan ini sudah diapresiasi oleh siapapun yang datang ke Kota Pontianak. Udah mulai hijau, bersih, rapi ya. Boleh kalau di survei. Saya juga tanya supir Grab, supir ojek kalau bawa tamu, wah Kota Pontianak sudah, atau bahkan warga kota yang sudah lama tinggal di luar balik, misalnya kan, ke Pontianak, wah dia lihat Kota Pontianak berubah. Itu kan apresiasi yang positif yang terbangun, yang sekarang bagaimana kita merawat dan menjaganya serta kita meningkatkannya. Baik Pak, saya sedikit menyinggung soal aktivitas Bapak sehari-hari. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat beberapa kali ketemu di event-event yang berbau industri kreatif, bahkan UMKM. Pertumbuhan UMKM dimulai dari COVID kemarin itu tinggi sekali Pak. Di Kota Pontianak bahkan industri kreatif juga sangat tinggi sekali. Anak-anak muda punya tempat untuk merefleksikan diri dengan karya-karya mereka. Bagaimana Bapak seorang Pak Edi Kamtono melihat itu, melihat pertumbuhan industri kreatif yang dilihatnya semakin luar biasa, event-event yang semakin berkembang, kemudian UMKM juga semakin bertumbuh. Itu bagaimana Bapak menilainya dan seperti apa Bapak mengakomodir itu nantinya? Ya, pertumbuhan suatu negara atau daerah itu tidak pasti dipengaruhi oleh pembangunan atau fokus pembangunan dari sektor-sektor tertentu. Misalnya infrastruktur, dia akan menimbulkan sektor ekonomi yang lain ya. Misalnya kuliner akan menimbulkan pertumbuhan, termasuk mulai dari produksi sampai transportasi dan seterusnya. Pasti ini akan ada terjalinan multiplier efek dari suatu kegiatan. Nah, Kota Pontianak ini kan sekarang ini kan karena lahannya terbatas nih. Jadi sebagai kota perdagangan dan jasa, memang itu udah nge-brand di kita. Perdagangan dan jasa. Kita bukan kota industri, bukan kota pertanian, apalagi kota tambang. Sehingga kehidupan ekonomi kreatif ini sangat berpengaruh di kota-kota kita. Bagaimana jasa ini bisa berkembang ya seiring dengan kreativitas dari terutama anak-anak muda. Nah, sehingga ini harus dikasih ruang, dikasih jalan bagaimana ini bisa tumbuh, tidak hanya jagoan lokal, tapi kalau bisa kita mendunia. Nah, ini kan harus kolaborasi. Jadi sekarang ini harus kolaborasi, apalagi sekarang kehidupan kita tidak terlepas dari digitalisasi, media sosial yang mengglobal. Nah, apapun bisa dilakukan dan apapun bisa terjadi ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini yang saya coba coba angkat ya. Kita kolaborasi dengan startup, dengan anak-anak muda ya, generasi milenial maupun gadget dan seluruh lapisan. Nah, kalau ini ada ada ruangnya, saya yakin kehidupan masyarakat, semangat masyarakat, terutama generasi mudanya akan tumbuh. Pak, berbicara soal masalah industri kreatif yang sekarang kita tahu bahwa sosial media memfasilitasi itu, kita punya tidak ada batasan ya. Bahkan harapan kita adalah potensi kita bisa mendunia, bisa menasional, bukan cuma lokal saja. Dan itu memberikan ruang itu juga. Saya ingin bertanya kepada Bapak soal masalah setelah Bapak tidak menjabat sebagai wali kota lagi, apakah masih ada warga atau mungkin tetangga yang datang ke rumah untuk menyampaikan keluhan ke Bapak seputar masalah Kota Pontianak? Yang pasti di media sosial saya tuh yang DM maupun yang melalui grup dan sebagainya masih. Mereka masih menganggap saya ini wali kota karena dianggapnya masih wali kota. Jadi segala permasalahan kadang-kadang dicurhatkan, ya, masuk masalah sekolah, masalah BPJS, masalah infrastruktur misalnya, masalah-masalah sosial itu biasa diungkapkan. Jadi mereka masih menganggap mungkin saya masih menjabat gitu. Apa masalah terunik yang pernah Bapak tanggapi dari masyarakat kita? Masalah yang mungkin ini agak unik nih yang Bapak tanggapi dari keluhan warga. Umumnya secara umum ya, yang saya anggap misalnya BPJS kan umum kesehatan. Masalah pendidikan masuk anak sekolah misalnya, keluhan SPP, masalah infrastruktur misalnya, genangan nih Pak gitu kan. Nah, dan tapi juga ada masalah-masalah yang mereka curhat tentang kehidupan pribadinya misalnya. Misalnya ada masalah Pak, misalnya ditinggal suami nggak pulang-pulang sehingga saya punya anak nih ya. Tapi ujung-ujungnya ke masalah ekonomi ya. Iya betul, minta bantuan. Tapi ada juga yang kita antisipasi itu adalah modus. Nah, modusnya ada juga, dia masih menganggap saya mungkin wali kota yang alasan anaknya sakit misalnya kan, terus
keluarganya ada musibah. Nah, tapi setelah kita kan sebenarnya kita otomatis respon ya, tapi kita kan kadang-kadang kita cek lagi ternyata oh ini bukan, oh ini hanya calo, ini hanya memanfaatkan ini aja gitu kan untuk mereka, walaupun ada juga yang benar. Oke, tapi ini adalah hal yang baik untuk Bapak ya, bahwa ternyata masyarakat Kota Pontianak masih merasakan ada rasa, ada sosok pemimpin yang mereka butuhkan di Pak Edi Kamtono. Beberapa waktu yang lalu setelah menjabat Wali Kota Pontianak selama 5 tahun, Bapak masih ngerasa ada yang belum beres nggak sih Pak? Apakah ada PR-PR yang Bapak rasa belum selesai nih, belum tuntas selama 5 tahun itu? Dan itu apa? Ya, sejak saya di pemerintah kota ya, terakhir wali kota, memang masih banyak menurut saya PR yang harus dilanjutkan. Ya. Mimpi-mimpi menjadi sebuah kota yang ideal, sebuah kota idaman untuk warganya ini memang masih banyak sekali. Ya, baik dari sisi infrastruktur, masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi itu yang paling penting. Nah, dengan keciri khasan Pontianak, karena saya sangat paham tentang karakter pemerintahan dan pembangunan. Sesuatu tidak juga harus dipaksakan, tapi bagaimana kita masuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini kan permasalahan yang ada di kota ini, baik dari masalah genangan, misalnya masalah kemacetan, masalah kekumuhan kota, dan penataan kota. Selanjutnya adalah masalah ekonomi, bagaimana masyarakat miskin ini bisa semakin mengecil, kalau bisa di bawah 2% ya, dengan kualitas yang meningkat. Terus masalah pendidikan, ini juga menjadi PR kita. Sehingga tentu target-target ini menjadi harapan ya, menjadi mimpi besar. Ya, kalau saya bermimpi mudah-mudahan ditakdirkan lagi untuk dikasih kesempatan untuk periode kedua. Ini akan saya akan menjadi skala prioritas pembangunan. Oke, baik Pak. Sebelum kita lanjut lagi soal mimpi, Bapak juga sedikit soal mimpi. Saya penasaran, sosok seorang Pak Edi Kamtono waktu kecil, apakah pernah bercita-cita menjadi seorang pemimpin hingga saat ini? Apa cita-cita Bapak dulu waktu kecil? Saya sebenarnya dulu nggak ada cita-cita, apalagi untuk menjadi wali kota ya. Cuman cita-cita saya ingin jadi orang kurang hebat, ya, jadi pusat perhatian itu aja. Betul. Dibutuhkan orang itu waktu kecil. Jadi sehingga saya selalu tampil di depan setiap ada kelompok-kelompok bermain. Nah itu sebenarnya itu aja. Tapi setelah mengalir, lulus sekolah saya kembali ke Pontianak, saya harus berperan dan tidak bermimpi juga untuk menjadi wali kota. Jadi saya melihat seorang wali kota zaman Pak Majid Hasan waktu itu, orang yang hebat, orang yang super, yang bisa mempunyai peran besar. Nah, saya sebagai staf yang terbawah waktu itu hanya berupaya untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kompetensi saya. Tapi saya juga kreatif waktu itu. Ini Pak Wali ini, saya bilang waktu itu Pak Majid Hasan almarhum, Pak Wali ini perlu dikasih masukan misalnya. Saya lihat taman kota, saya pertama masuk dulu saya desain Tanjung Pura, yang di Ponorogo. Ini harus kita buat desain seperti ini. Seperti protes, kenapa Pak parkir waktu di Polda, kenapa parkir di sebelah kanan? Itu penataan di Ponorogo. Nah, saya sempat bukan bertengkar, dimarahi Pak Wali juga misalnya gitu kan, Pak zaman itu, kenapa kamu bangun parkir di kanan? Nah, saya jelaskan bahwa ini satu arah Pak, kecepatan lalu lintas tidak lebih dari 40, karena kita pasang pelang. Tapi kan di sini kan susah ngaturnya, gitu-gitulah biasa. Pernah nata lampu jalan yang ornamen, kenapa ada lampu jalan, kan mubazir. Ini kan udah ada lampu penerangan jalan umum, jalan Tanjung Pura. Saya bilang Pak, ini kan sculpture Pak, kayak rumah kok nggak ada lukisan juga. Saya bilang ini gersang, nggak ada ininya, saya bilang gitu. Akhirnya diterima misalnya seperti itu. Nah, dalam perjalanan saya tetap bekerja optimal ya. Terus saya diminta untuk mendesain rumah jabatan wali kota oleh Pak Siregar. Saya gambar tuh, saya benar-benar gambar sendiri selama 1 bulan. Terus saya asistensi, terus jadi. Terus saya juga pimpurnya. Nah, jadilah rumah jabatan di PLK itu. Dan saya tidak terpikir sedikit kan untuk tidur di situ, karena memang saya hanya memberikan pelayanan kepada Pak Wali untuk itu. Nah, tapi dalam proses perjalanan ini memang tangan dan takdir, akhirnya saya mengantarkan. Baru setelah itu tentu ya saya harus bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan
apa yang menjadi tanggung jawab dan amanah dari warga kota. Oke, Pak. Berbicara soal masalah mimpi tadi udah selesai, bahwa ternyata garis tangan Bapak akhirnya membawa Bapak ke posisi ini, menjadi pemimpin, menjadi orang nomor 1 di Kota Pontianak. Nah, informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa Bapak kembali mencalonkan diri menjadi wali Kota Pontianak, kembali berpasangan dengan Pak Bahasan. Betul. Karena aturan undang-undangnya kita bisa 2 periode, itu yang pertama. Nah, tentu saya masih ada kesempatan. Kedua, saya survei dong. Ingin tahu tingkat kepuasan warga masyarakat selama 5 tahun nih. Terus harapan masyarakat, ternyata hasil survei saya ya 63% masyarakat masih menginginkan, dan kepuasan juga di atas 90%. Artinya tren yang kita kerjakan itu sudah sesuai, termasuk hasil kinerja selama 5 tahun oleh pemerintah provinsi kita di angka 91,7. Ini sangat-sangat tinggi. Terus target-target seperti IPM kita udah mencapai 81,6, penurunan angka stunting, kemiskinan, jalan mantap, terus masalah genangan berkurang, dan reward maupun penghargaan-penghargaan lain yang kita dapatkan itu membuktikan bahwa pemerintahan ini berjalan ya sesuai dengan aturan. Apresiasi masyarakat, terutama warga kota dan pendatang, juga sangat baik. Nah, ini yang mendasari, wah kalau seperti ini tidak ada alasan saya tidak harus melanjutkan pembangunan di Kota Pontianak. Berarti itu adalah motivasi Bapak untuk kembali mencalonkan diri menjadi wali kota? Betul, dan ada kunci-kunci lagi, mungkin istilahnya gebrakan maupun surprise untuk warga nanti ke depan selama 5 tahun ini yang akan saya bangun, yang membuat Kota Pontianak lebih wow lagi. Pak, gimana caranya membagi waktu dengan kehidupan pribadi dan juga sebagai sosok pemimpin? Bapak milik warga waktu Bapak menjadi wali kota, dan kemudian Bapak versi sebagai Bapak juga milik keluarga loh, punya anak, punya istri yang juga pasti butuh perhatian, butuh waktunya untuk Bapak. Gimana caranya menjadi porsi 2 hal yang berbeda ini? Ya, pertama keluarga sekarang sudah sangat memahami kan ya. Waktu saya di PU kan saya juga kadang jarang berada di rumah ya, lebih banyak di lapangan. Mereka sangat memahami, akhirnya sudah terbiasa. Apalagi anak-anak saya sudah terbiasa mandiri ya, mulai dari kuliah SMA, kuliahnya di luar ya, jarang ketemu. Nah, tapi kita berupaya untuk memanfaatkan waktu, misalnya hari libur atau hari tertentu bisa bersama, bisa berdiskusi, biarpun sebentar, tapi kualitasnya bisa baik gitu kan. Keluarga ada yang pernah protes nggak sih Pak, anak-anak atau istri pernah protes? Sementara secara langsung nggak pernah. Belum ya? Kecuali istri ya, misalnya ada acara, contoh saya nggak bisa nemenin, misalnya saya harus acara ini, nah mungkin, tapi mereka maklum. Tapi Bapak saya lihat aktif sekali untuk datang ke acara manapun. Betul. Warga kota yang mengundang Bapak untuk hadir, Bapak pasti hampir selalu datang selagi ada waktu. Ya, insya Allah, karena saya merasakan betapa warga ini kalau mengundang atau tidak mengundang, pasti mereka akan merasa senang, kayak kita lah misalnya. Saya ada acara, atau Mas Gali datang, biarpun nggak diundang, perasaannya senang gitu. Betul. Apalagi kalau musibah, misalnya ada musibah kan, total lihat ada Mas Gali, walaupun jauh, kita pasti akan merasa senang. Itu yang saya rasakan. Sisi humanisnya yang Bapak tunjukkan. Jadi saya harus berada di semua di masyarakat, karena inilah kunci bagaimana kita menyemangati. Apalagi saya wali kota misalnya kan, mereka lebih ini lagi. Jadi itu kita bayangkan diri kita, kalau kita ada acara, kita ada musibah, didatangin seorang pemimpin, orang yang hanya mengucapkan selamat atau duka gitu misalnya, itu kita dah membangun rasa percaya diri kan, gitu ya, semangat dan sebagainya. Itu yang ingin saya bangun. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Kamtono sudah berbicara dengan kita, berbicara tentang masalah mimpi, kemudian masa kecil sampai dengan target besar untuk Kota Pontianak. Dan Bapak sebagai seorang warga sipil hari ini memberikan sudut pandang yang baru dan masih menerima masukan-masukan dari masyarakat. Terakhir Pak, apa harapan-harapan serta pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa kita, masyarakat Kota Pontianak, dan semua yang nonton acara kita untuk hari ini? Silakan. Ya, yang pertama saya tetap mengharapkan masyarakat Kota Pontianak tetap terus semangat ya. Semangat kita membangun Kota Pontianak. Terus karena ini masanya pilkada, pemilihan kepala daerah, ya keaktifan untuk mensukseskan pilkada serentak ini dalam rangka kita untuk melanjutkan pembangunan di Kota Pontianak ini.
Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, saya sangat terhormat sekali bisa duduk berdua dengan Bapak ngobrol. Iya. Setelah bertahun-tahun Pak, menemukan waktu yang tepat ternyata Iya. di sekarang, dan harapan besarnya sukses untuk semuanya, dan apapun yang akan terjadi ke depannya itu adalah kuasa yang di atas dan juga usaha kita semuanya. Pemirsa, terima kasih banyak, demikian perbincangan kita untuk hari ini. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi untuk ngobrol sama Bapak lebih dalam lagi, lebih lama lagi. Dan hari ini saya Gali pamit undur, sampai berjumpa lagi. Sukses untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.